Assalamualaikum anak hebat Indonesia dan guru kreatif. Kali ini saya akan menyampaikan penilaian harian atau tes formatif kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka. Ya, soal terdiri dari 10 pilihan ganda dan 10 isian. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, soal ini saya tambahkan dengan kisi-kisinya. Ya, kisi-kisinya yang berwarna merah ya. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar dan teks berikut. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Nah, sekarang berdasarkan gambar dan teks tersebut, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Apakah A. Karena Lala tidak mau mengalah kepada Kiki, atau B. Karena baju Kiki sudah tidak bisa dipakai lagi, atau C. Karena Lala memakai baju Lala tanpa izin Kiki, atau D. Karena Kiki memakai baju Lala tanpa izin Lala. Ya, jawabannya adalah yang D. Karena Kiki memakai baju Lala tanpa izin Lala. Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang mana? Ya, betul jawabannya yang D. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar dan teks berikut. Masih cukup. Lala berdiri depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Berat, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Nah, berdasarkan gambar dan teks tersebut, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Nah, kita perhatikan pilihan gandanya ya. Apakah A. Setelah dipakainya terasa sempit, lalu baju itu robek ketika Kiki berusaha menggaruk badannya? Atau B. Setelah dipakainya terasa sempit, lalu baju itu robek ketika Lala berusaha menggaruk badannya? Atau C. Setelah berusaha menggaruk badannya, baju Lala dipakainya terasa longgar dan robek seketika? Atau D. Setelah berusaha menggaruk badannya, baju Kiki dipakainya terasa longgar dan robek seketika? Yang mana jawabannya? Yang benar adalah yang B. Setelah dipakainya terasa sempit, lalu baju itu robek ketika Lala berusaha menggaruk badannya. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Disajikan gambar dan teks bacaan. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan
dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Nah, perhatikan gambar dan teks berikut ya. Menurutmu, bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Apakah A. Lala akhirnya sadar dan lega? Atau B. Lala akhirnya kesal dan marah? Atau C. Lala tidak memaafkan ulah Kiki? Atau D. Lala tetap marah dan menjauhi Kiki? Yang mana ya jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang A. Lala akhirnya sadar dan lega. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, perhatikan ya kisi-kisinya. Peserta didik dapat menentukan unsur kalimat transitif. Nah, kita baca soal nomor 4. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan apa? Apakah A. Subjek dan predikat, atau B. Subjek dan objek, atau C. Subjek, predikat, dan objek, atau D. Subjek, predikat, dan kata keterangan. Ya, jawabannya adalah yang C. Subjek, predikat, dan objek. Jadi, kalimat transitif itu memerlukan subjek, predikat, dan objek. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Disajikan beberapa kalimat, peserta didik dapat mengelompokkan kalimat transitif dengan tepat. Ya, kita baca ya. Perhatikan beberapa kalimat berikut. Nomor 1, Lani menangis. 2, Yopi bernyanyi. 3, Lani memetik jambu. 4, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalimat transitif ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Ya, yang menggunakan kata objek. Objeknya yaitu yang mana? Ya betul, yang nomor 3. Lani memetik jambu. Jambu itu objek. Dan nomor 4. Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk soal nomor 5 yang ada objeknya ya, yaitu yang B. Nomor 3 dan 4. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Peserta didik dapat menentukan unsur kalimat intransitif. Nah, sekarang intransitif ya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang memerlukan, ya, maaf ini kurang ya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang memerlukan, iya, jawabannya kebalikan dari transitif. Jadi jawabannya adalah subjek dan predikat saja. Ya, betul. Jawabannya yang D, subjek dan predikat. Nah, sekarang nomor 7. Nah, sekarang kebalikannya dari nomor 5 nih. Kalimat intransitif ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, tentu yang tidak menggunakan objek. Jadi jawabannya adalah yang A. Lani menangis, dan nomor 2, Yopi bernyanyi. Jadi jawabannya yang A. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari kata fobia dengan tepat. Arti dari kata fobia adalah apa? Ada yang tahu? Iya, jawabannya yang mana ya? Iya, benar, jawabannya yang C. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Jadi untuk nomor 8 yang C ya jawabannya. Nah, sekarang nomor 9. Disajikan tabel beberapa gejala. Peserta didik dapat menunjukkan gejala penderita fobia. Nah, ini ada tabel, ada gejala-gejalanya, ada 4. Nomor 1, jantung berdebar kencang. 2, tubuh bergemetar. 3, sesak napas. 4, tidak ada gejala. Nah, gejala yang ditunjukkan anak yang menderita fobia adalah nomor berapa saja ya? Iya, di situ tidak ada gejala.
Ya, tidak ada gejala itu bukan gejala yang diderita fobia. Jadi yang benar adalah jantung berdebar kencang, tubuh bergemetar, dan sesak napas. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang mana? Iya, benar jawabannya yang C ya. Satu, dua, dan tiga. Ya, satu, dua, dan tiga. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Disajikan tabel jenis dan pengertian fobia. Peserta didik dapat menentukan pasangan jenis fobia dan pengertiannya dengan tepat. Nah, ini ada jenis-jenis fobia dan pengertian jenis fobia. Nah, pasangan jenis fobia dan pengertiannya yang benar nomor berapa ya? Ya, jawabannya yang B, yang nomor 2. Coulrophobia itu adalah fobia terhadap badut. Ya, jadi yang benar adalah B ya. Nah, sekarang kita bahas yang isian. Arti hobi adalah, ada yang tahu apa arti hobi? Iya benar, arti hobi adalah kegemaran atau kesenangan. Ya, kesenangan istimewa pada waktu senggang atau bukan waktu utama. Mari kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini mudah sekali nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat menjadi apa? Iya, benar. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan teks berikut ya. Perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. Kemudian perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. Teks tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah dalam mencari arti kata di dalam apa? Iya, benar. Jawabannya di dalam kamus cetak. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 14 ya. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah langkah mencari kata panik di dalam kamus. Ini sebetulnya bukan jawaban yang sudah berurutan, tapi sudah diacak-acak ya, sudah diacak-acak. Nah, jawabannya atau pertanyaannya nih, perhatikan nih urutan langkah mencari arti kata panik dalam kamus. Nah, kalau mencari kata dalam kamus itu yang mana dulu ya? Iya, ya nomor satu dulu lah. Bukalah kamus pada bagian huruf P ya, nomor satu ya. Lanjut, nomor berapa lagi? Iya, nomor tiga. Huruf kedua adalah A, kan panik, berarti huruf keduanya A. Carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata pa ya. Berikutnya nomor 2, telusuri daftar kata pa diikuti dengan huruf N menjadi pan dan seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. Nah, lanjut nomor 5. Lalu kamu lihat artinya, panik itu artinya apa gitu ya. Lalu nomor 4, lihatlah huruf sebelum arti kata panik. Nah, yang terakhir yang keenam, huruf A. Ini menunjukkan bahwa kata panik termasuk kelas adjektif atau kata sifat. Jadi urutannya adalah 1, 3, 2, 5, 4, dan 6. Mari kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, perhatikan surat berikut. Nah, ini ada surat. Nah, pertanyaannya langsung ya. Kutipan yang diberi tanda merah pada surat tersebut disebut dengan bagian apanya surat. Nah, ini kan ada lingkaran yang berwarna merah. Nah, termasuk bagian apa ini? Iya, benar, termasuk bagian nomor 15, termasuk bagian isi ya. Iya, kalau Semarang 23 Agustus ini termasuk tanggal surat. Salam Bimo, sampai apa kabar? Ini sebagai pembuka. Nah, yang dilingkari warna merah ini namanya bagian isi surat. Paham ya? Ini salam penutup. Nah, ini pengirim surat ya, Abdul. Sekarang nomor 16.
Semarang 23 Agustus tahun 2020. Perbaikan penulisan tanggal surat tersebut yang tepat bagaimana? Nah, ini S-nya harusnya S kapital. S kapital itu huruf besar ya, huruf gede, huruf besar. S-nya huruf kapital. Dan huruf A-nya juga huruf kapital. Jadi, setiap nama tempat itu diawali huruf kapital. Dan setiap awal bulan juga huruf kapital ya. Kamu tulis lagi, ini ya, tulis lagi, tulis kembali, tapi dengan S-nya kapital, A-nya juga kapital. Mari kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan bagian surat berikut. Salam Bimo, apa kabarmu? Semoga kamu serta Om dan Tante sehat semua ya. Kami di sini juga baik-baik saja. Ingat tidak, pohon jambu yang ada di depan rumahku. Nah, kutipan di atas adalah bagian dari surat, yaitu bagian apa? Iya, depannya Salam Bimo, berarti bagian pembuka surat ya. Jadi jawabannya nomor 17 pembuka surat. Nah, sekarang nomor 18. Perhatikan bagian surat berikut. Salam hangat, Abdul penyuka durian. Kutipan di atas adalah bagian dari surat, yaitu bagian apa? Iya, benar. Jawabannya bagian penutup surat karena sudah mau terakhir gitu ya. Jadi jawabannya bagian penutup surat. Nah, sekarang nomor 19. Nama ayah temanku adalah Muhammad Taufik. Nah, perbaikan penulisan nama orang pada kalimat tersebut yang tepat adalah, nah, kalau nama orang diawali dengan huruf kapital, M-nya M kapital ya. Sama huruf Taufik ini, huruf T-nya huruf kapital juga. Jadi kamu tulis lagi Muhammad Taufik dengan M kapital dan T-nya juga kapital. Nah, nomor terakhir. Nah, nomor terakhir nih. Ini ada kata hobi, panik, terapi psikolog, dan arti katanya. Nah, pasangan kata dan artinya yang benar. Yang mana nih? Jawabannya yang mana? Ya, hobi, kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang bukan tujuan utama. Iya, panik, usaha untuk memulihkan kesehatan, salah ya. Terapi, seseorang melakukan praktis, salah ini. Psikolog, salah. Jadi yang benar adalah pasangannya adalah kata dan artinya adalah nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Ya, demikian pembahasan penilaian harian ke-1 Bahasa Indonesia atau tes formatif Bahasa Indonesia kelas 4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.